Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Raizullah. Saya dari kelas manajemen A5 semester 3 NIM 247 ingin membahas tentang pasar obligasi. Pasar obligasi adalah tempat di mana obligasi, yaitu surat utang jangka menengah atau panjang yang diperjualbelikan, diperdagangkan. Obligasi sendiri dapat berupa obligasi pemerintah, obligasi koperasi, atau obligasi daerah. Terdapat jenis obligasi, yaitu pasar primer dan pasar sekunder. Pasar primer merujuk pada tempat diperdagangkannya obligasi ketika mulai diterbitkan, sementara pasar sekunder adalah tempat diperdagangkannya obligasi setelah diterbitkan. Obligasi dapat diperjualbelikan dalam beberapa kategori, seperti berdasarkan nominalnya, berdasarkan penerbitnya, sistem pembayaran berbunga obligasi, dan bunga berdasarkan imbal hasil yang didapatkan. Obligasi jangka menengah dan jangka panjang memiliki perbedaan utama dalam jangka waktu penerbitan. Obligasi jangka menengah memiliki jangka waktu antara 1 hingga 10 tahun, sementara obligasi jangka panjang memiliki jangka waktu yang lebih dari 10 tahun. Jadi perbedaan utamanya terletak pada durasi investasi, di mana obligasi jangka panjang memiliki durasi yang lebih lama daripada obligasi jangka menengah. Jenis investasi jangka menengah yaitu seperti investasi emas, investasi reksadana, investasi saham, investasi obligasi, investasi yang melibatkan pembelian ke dalam obligasi seperti obligasi pemerintah, obligasi koperasi, atau obligasi daerah. Jenis investasi jangka panjang, investasi emas sama seperti investasi emas jangka menengah, tapi dengan jangka waktu yang lebih panjang. Investasi saham, investasi yang melibatkan pembelian ke dalam saham seorang perusahaan dengan jangka waktu yang lebih panjang. Investasi properti, investasi yang melibatkan pembelian atau bangunan properti seperti rumah, tanah, bangunan. Investasi pensiunan, investasi yang melibatkan simpanan ke dalam rekening tabungan untuk keperluan di masa depan dalam mengevaluasi jenis investasi jangka menengah dan jangka panjang. Untuk memahami tujuan investasi, profil risiko investor, dan karakteristik risiko dari setiap jenis investasi. Selain itu, investor harus mempertimbangkan kebutuhan dan target investasi mereka serta memiliki instrumen yang sesuai dengan jangka waktu investasi yang dimiliki. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.